Saya coba share screen materinya. Baik. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan 6 ya. Di mana pada pertemuan 6 ini kita sudah mulai masuk ke metode ya. Nah, metode yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendekatan real market price dan fungsi produksi atau PFA dalam penilaian sumber daya alam ya. Jadi untuk pertemuan 6 ini kita bahas metode ini ya, satu metode ini real market price dan fungsi produksi ya. Nah, kalau kalian ingat ya, nah ini real market price ya, itu kita pakai untuk tentunya ya namanya saja kan market price ya. Jadi pasti ini untuk sumber daya ya yang memiliki harga pasar ya. Nah, biasanya sumber daya yang memiliki harga pasar ya itu kalau kalian masih ingat ya di beberapa pertemuan sebelumnya ya di mana value itu kan kita bagi dua ya, total economic value itu kan ada yang use value dan non-use value. Nah, untuk yang market price itu biasanya posisinya di use value ya. Dan biasanya sifatnya yang ekstraktif ya atau direct use value ya. Jadi untuk real market price ini tentu yang namanya market price yaitu pasti dia memiliki harga pasarnya. Ya, makanya kita bisa menggunakan pendekatan harga pasarnya. Ya, dan fungsi produksi karena fungsi produksi nanti kita lihat di mana apa namanya variabel sumber daya ya, atau lingkungan ini SDAL ini dia sebagai input ya, sebagai input atau salah satu variabel eksogen yang mempengaruhi produksi suatu komoditas gitu ya. Nah, sehingga nanti kita lihat ya bisa juga kita menggunakan pendekatan dari fungsi produksi. Nah, kita lihat. Mohon maaf, Bu Asti, izin merecord, Bu. Oh ya, silakan. Bisa dijadikan komis itu nggak, Bu? Oh iya, harus oke, baik. Baik, mohon maaf, saya lupa ya. Sebentar. Bisa ya? Oh, nggak ada pilihannya ya, biasanya langsung. Kita coba share, please ask the host to give you permission. Oh, tidak bisa. Klaim ID hostnya di portal dulu, Bu. Oh. Iya, soalnya ini Zoom-nya linknya beda sama biasanya, Bu. Jadi harus ambil lagi di portal. Ya, di portal kan ada nih Zoom, link Zoom, kemudian password sama ID host. Ya, ID hostnya bisa di-copy itu dulu. Terus dikemanakan? Di Zoom bagian partisipan. Partisipan ya. Ya, terus di situ ada claim host pojok kanan bawah, Bu. Pojok kanan bawah. Oh, oke. Oh, ya, baik. Bisa dimasukkan. Ya. Oke. Baik. Bentar ya. Oke. Saya absen 20, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Recording in progress. Nah, ini capaian pembelajarannya ya. Di sini learning outcome-nya yaitu mahasiswa mampu memahami konsep penerapan pendekatan metode real market price dan fungsi produksi ya atau production function approach dalam penilaian ekonomi sumber daya alam. Nah, di sini kita review sedikit dulu nih ya.
dari yang sebelumnya. Dikatakan sumber daya alam dan lingkungan ini menyediakan layanan. Ya, layanan ini adalah barang dan jasa. Jadi bisa barang, bisa juga jasa gitu ya. Nah, kepada individu berupa input ya, bisa dia sebagai input ataupun output dalam kegiatan ekonomi individu tersebut. Jadi barang atau jasa bisa dia sebagai input atau tadi faktor produksi ya, atau juga bisa sebagai output. Nah, adanya perubahan layanan sumber daya alam dan lingkungan, maka akan mempengaruhi faktor-faktor input ataupun pendapatan. Ya, karena dia sebagai input ataupun output, ya tentu dia akan mempengaruhi ya faktor-faktor input ataupun pendapatannya ya. Nah, dengan membangun model dapat diketahui perubahan surplus produsen ya dan surplus konsumen terkait dengan perubahan lingkungan dan juga dampaknya pada kesejahteraan. Ya, jadi nanti kita bisa melihat ya, nanti kita lihat pendekatannya ya. Kalau misalkan inputnya dia sebagai input dia mengalami perubahan gitu ya, katakanlah penurunan ya, penurunan atau tadi ya ada kerusakan, maka itu akan berpengaruh ke output gitu kan, penurunan output. Nah, kalau outputnya terpengaruhi ya, maka atau tadi menurun ya, maka juga akan mempengaruhi pendapatan atau pendapatan juga bisa menurun gitu. Yang artinya pendapatan juga merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan. Nah, terdapat beberapa metode market price dan non-market price dalam penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ini masih secara umum ya tadi. Jadi ada use, ada non-use ya, ada use value, ada non-use value. Kemudian juga ada direct, indirect ya. Kemudian kalau misalkan ada market price, ada harga pasarnya ya, berarti kita bisa menggunakan pendekatan market price atau harga pasar. Tetapi kalau misalkan tidak ada harga pasarnya, maka kita menggunakan non-market price. Nah, lalu penilaian moneter barang dan jasa lingkungan itu didasarkan pada nilai moneter yang diberikan individu. Ya. Nah, ini kan di fondasi mikro ya, sudah kita bahas juga ya mengenai willingness to pay dan willingness to accept ya. Willingness to pay itu adalah nilai maksimum ya, nilai maksimum yang bersedia dibayarkan ya untuk memperoleh ya barang atau jasa gitu ya. Sementara kalau willingness to accept adalah nilai minimum ya yang bersedia diterima ya agar tadi menerima suatu kondisi atau tadi ada perubahan lingkungan. Nah, jadi ini jangan sampai tertukar ya, dasar yang konsep yang paling mendasar kalau ini adalah nilai max ya, nilai maksimum. Nah, sementara kalau willingness to accept itu adalah nilai minimum ya. Jadi kalau willingness to pay adalah nilai maksimum yang bersedia dibayarkan ya, kalau ini adalah nilai minimum yang bersedia diterima gitu ya. Ini dua pendekatan yang bisa digunakan ya untuk tadi menilai barang dan jasa lingkungan ya, terutama yang apa namanya itu yang tidak memiliki harga pasar. Karena pada dasarnya ya seperti kita tahu di fondasi ekonomi ya, fondasi ekonomi mikro ya, bahwa di kurva permintaan ya, kemudian ini kurva penawaran ya, kalau di mana kurva penawaran ini kan menggambarkan marginal cost ya, marginal cost gitu kan. Sementara di sini yang demand ini menggambarkan pada titik-titik ini menggambarkan marginal willingness to pay gitu ya, jadi kesediaan untuk membayarnya gitu. Nah, valuasi ekonomi merupakan upaya untuk memberikan nilai kuantitatif atau moneter ya terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh SDAL, baik atas nilai pasar, market value, maupun nilai non pasar, gitu ya, non market value. Contohnya apa? Hasil perikanan tangkap dan budidaya, kemudian madu, ya, udara bersih, peran unsur hara dalam pertanian dan lain-lain. Nah, kalau ini kan jelas, ini kan ekstraktif ya, direct, harga pasarnya juga ada ya, berarti bisa pakai real market price. Ini juga ada harga pasarnya. Nah, kalau ini kan tidak ada ya, berarti ini
tidak bisa pakai pendekatan market price, harus pakai non market price. Ini juga sama, tidak ada harganya, berarti non market price. Jadi ini contoh-contohnya, bisa market nilai pasar atau market value ya, bisa juga non market value atau nilai non pasar. Kemudian pendekatan atau metode penilaian valuasi ekonomi SDAL ya, ini ada kelompok-kelompoknya lagi yang kemarin di metode-metode ya atau teknik-teknik. Ada real market price, revealed preference direct proxy method ya. Ini perubahan produktivitas, kemudian metode berbasis biaya. Ini juga banyak nih. Ini yang sebelumnya ya, itu kan banyak pilihannya tuh metode berbasis biaya. Ada replacement cost ya, ada preventive cost, kemudian juga ada opportunity cost dan lain-lain gitu ya. Nah itu yang sudah kita perlihatkan ya waktu beberapa pertemuan yang lalu gitu ya. Nah kemudian ada reveal preference indirect ya. Kalau ini kan direct proxy nih. Ya, kalau ini adalah indirect proxy method, itu ada biaya perjalanan atau TCM ya. TCM juga kan dibagi ada individual, kemudian ada zonal, ya, kemudian ada harga hedonik atau hedonic price method. Dan stated itu stated preference method itu ada CPM dan CCM. Nah, sekarang kita masuk ke metode 1 ya. Ini yang jadi utama di pertemuan hari ini. Kita lihat dulu. Real market price atau harga pasar itu metode yang relatif sederhana dalam penilaian ekonomi SDAL. Nah, pendekatan ini menilai ekstraktif direct use tadi ya yang saya katakan nih, ekstraktif direct use dari layanan SDAL dengan menggunakan nilai pasar. Ya, jelas ini namanya aja udah real market price gitu ya. Misal, menilai manfaat mangrove dari manfaat batang pohonnya, ya, atau bahan bangunan, kemudian rantingnya, ya. Jadi dari batang pohon, dari ranting, dari daun, kemudian penghasil ikan, ya. Ada udang misalkan ya, karena kan di situ kalau misalkan mangrove-nya tidak ada juga kan tidak ada tempat tinggalnya, karena kan itu habitat tadi ya ikan. Apa namanya itu sumber daya ikan di sana gitu kan, sebagai habitat juga sebagai nursery ground ya. Jadi kalau misalkan si mangrove-nya tidak ada kan yang ini ikannya juga kan tidak ada di situ di tempat tersebut gitu. Kemudian burung ya, ular, kepiting dan lain-lain. Lalu metode harga pasar ini memperkirakan nilai ekonomi produk atau jasa ekosistem yang dibeli dan dijual di pasar komersial ya. Ya memang ada diperjualbelikan gitu ya. Nah, basis metode penilaian SDA untuk nilai guna atau use value yang diperdagangkan di pasar adalah estimasi surplus konsumen dan surplus produsen dengan menggunakan data harga dan kuantitas pasar. Ya, jadi yang utamanya adalah info harga. Ya, jadi kita perlu ada info harganya dan jumlah atau kuantitasnya ya. Tapi nanti kita lihat juga bahwa jangan lupa ada biaya ya, biaya ekstraksinya juga perlu kita perhitungkan. Nah, jadi ada harga dan kuantitas. Nah, kalau kita lihat ini gambaran dari surplus konsumen ini yang segitiga hijau ini. Nah, itu menunjukkan surplus konsumen gitu ya. Nah, ini kan menggambarkan marginal cost dan ini adalah harga yang terbentuk di pasar, ya. Maka di sini kan ada selisih nih ya antara marginal cost dengan harga yang terjadi di pasar. Di sini kan ada surplus di sini ya, surplus. Nah, ini segitiga yang hijau ini merupakan surplus konsumen ya, yang menggambarkan dari nilai. Gimana langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkahnya pertama tentukan cakupan luas sumber daya alam yang akan dinilai. Ya, katakanlah kawasan mangrove di misalkan di Indramayu misalkan ya. Tapi kan itu juga kan ada beberapa ininya ya, apa namanya itu secakupannya yang mana gitu kan. Seluas apa gitu kan, berapa luasan gitu kan, apakah secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Indramayu gitu kan, ataukah yang tertentu misalkan yang dijadikan kawasan wisatanya misalkan ya.
Nah, ini tentukan dulu cakupannya atau luasannya, ya. Gimana nih luasannya? Nah, kemudian identifikasi semua manfaat langsung dari sumber daya alam tersebut. Directnya ya, direct atau yang tadi sifatnya ekstraktif itu ya. Manfaat langsungnya apa? Di list. Kalau misalnya tadi yang di mangrove tadi berarti di list satu-satu. Apakah batangnya, rantingnya, daunnya, apa yang ada harga pasarnya di situ ya. Lalu yang ketiga itu kan list dulu ya, identifikasi gitu kan, istilahnya kan services listnya gitu ya. Dalam konteks services itu tadi include barang ya atau jasa, tapi tentu yang ada harga pasarnya. Kemudian ubah setiap manfaat yang teridentifikasi ke dalam satuan per satuan waktu. Nah, ini kan biasanya dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun. Nah, berarti berapa kilogram? Kalau misalkan batang pohon misalkan ya berapa meter kubik, katakanlah ya. Kalau ikan misalkan ya berapa kilogram ya. Kalau daun misalkan ya berapa kilogram. Kalau misalkan ranting misalkan berapa ikat ya, tergantung di sana dijualnya per satuan apa tuh. Kadang kan suka ada juga yang katakanlah per ikat. Nah, per ikatnya tuh harus tahu juga tuh segimana satu ikatnya di sana gitu kan. Apakah ukuran 1 meter kubik ini 1 meter kubik ataukah seperti apa gitu. Nah, itu diubah ke dalam satuan ya, ubah ke dalam satuan. Per satuan waktu. Jangan lupa ini satuan waktunya harus seragam, semua dalam tahun. Lalu yang keempat, cari informasi harga pasarnya. Ya, harga pasar sesungguhnya dari setiap unit manfaat. Kayak tadi contohnya misalkan berapa tuh harga ranting per ikatnya misalkan. Berapa harga batang pohon mangrove misalkannya per meter kubiknya. Ikan berapa harga per kilogramnya dan seterusnya. Jadi di list apa harganya. Lalu kalau sudah dapat ya informasi tersebut, kalikan harga dengan kuantitasnya. Ini kan kuantitasnya nih ya, kuantitasnya atau jumlahnya gitu ya. Ini adalah harga ya. Jadi tinggal selanjutnya adalah harga ya. Ini kuantitinya ya, kemudian ini adalah price-nya. Berarti tinggal dikalikan price dikalikan kuantitinya dikurangi cost-nya ya, biaya dari ekstraksi gitu ya. Nah, itu adalah langkah-langkah dengan menggunakan real market price. Ini contohnya ya, contoh pendekatan surplus produsen untuk di perikanan. Ini dicontohkan hasil tangkapan di sini 10 ton atau 10.000 kilogram ya. Kemudian harga ikan ini per kilogramnya Rp500 per kilogram. Kemudian biaya penangkapan itu Rp250 per kilogram. Kemudian ada informasi juga bahwa total hari melaut dalam setahun itu 200 hari ya, 200 hari. Nah, ini kan ini kan per hari nih ya, per hari. Nah, ini karena ini satuan waktunya dalam 1 tahun, maka kita harus ada informasi juga dalam setahun itu berapa kali melakukan tangkapan ya atau melakukan ekstraksinya gitu ya. Nah, lalu setelah dapat informasi ini ya, ini informasi dasar yang harus dimiliki ya, baru bisa kita lakukan perhitungan ya. Kita hitung dulu total revenue-nya ya, atau tadi harga dikalikan kuantitasnya. Jangan lupa kuantitasnya karena ini satuannya adalah tahun ya, berarti harus dalam 1 tahun ya. Berarti ini ada 200 hari. 200 hari dari sini dikalikan 10 ton ya. Ini adalah kuantitinya nih. Kuantiti dalam 1 tahun. Kemudian ini adalah price-nya, harganya gitu ya, diperoleh nilai itu 1 miliar rupiah. Nah, lalu untuk total biayanya ya, total biayanya di sini ada informasi 200, ini kan 200 hari ya, dalam 1 kali penangkapan atau per harinya ya, itu biayanya
250 ya. 250 per kilogram. Ini cost-nya cost per unit output gitu ya. Cost per unit output. Jadi 250 per kilogram. Nah, berapa kilogram? Itu ada 10.000 kilogram. Sehingga diperoleh total biayanya adalah 0,5 miliar. Ya. Jadi diperoleh dari hasil ini kita peroleh bahwa total penerimaan itu adalah 1 miliar dikurangi total biayanya 0,5 miliar, sehingga diperoleh nilai dari sumber daya ikan ini adalah 0,5 miliar ya, atau surplus produksinya sebesar 0,5 miliar. Nah, di sini contoh lainnya apabila biaya semakin mahal. Jadi ini kan harganya 250 ya. Biaya penangkapan, sekali penangkapan itu per kilogramnya itu 250 rupiah per kilogram ya, per hari gitu ya. Nah, sekarang bagaimana apabila biaya penangkapannya semakin mahal? Dari 250 naik 150 rupiah menjadi 400 rupiah. Ya. Kemudian hasil tangkapannya juga menurun nih di sini. Ya, awalnya 10 ton, sekarang 5 ton. Untuk harga ini masih sama ya. Kemudian jumlah hari juga sama. Di sini tinggal diganti saja untuk outputnya, dan untuk biaya penangkapannya juga tinggal diganti. Sehingga di sini diperoleh nilai surplus produsennya itu 100 juta ya. Jadi turun 400 juta. Ini berarti artinya ketika terjadi peningkatan biaya penangkapan ya, cost-nya naik, kemudian Q-nya turun ya. Nah, itu penurunannya adalah sebesar 400 juta untuk kasus ini. Kita lihat lagi, ini ada contoh berikutnya. Pertanian padi sawah di daerah A ya, seluas 10 hektar itu menghasilkan produksi dalam setahun sebanyak 3 kali ya. 1 tahun 3 kali ya. Kemudian jumlah produksinya per hektar itu 5 ton ya. Informasi selanjutnya yaitu harga gabah di pasaran sebesar 3.700 per kilogram. Biaya produksi satu siklus ya, 1 kali masa panen ya, itu sebesar 7 juta ya per siklus per hektar. Nah, berarti perhitungannya adalah ini juga sama pada prinsipnya adalah total revenue-nya dikurangi dengan total cost-nya gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan luas sawahnya, kemudian dikalikan produksinya, dikalikan jumlah panennya, kemudian dikalikan harga. Lalu dikurangi dengan biaya, karena di sini biayanya kan per siklus ya, dan per hektar ya, berarti kita harus kalikan dengan jumlah siklusnya dalam 1 tahun, kemudian dikalikan dengan jumlah hektarnya, luas sawahnya berapa hektar. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja 10 hektar dikalikan 3 kali panen ya. Kemudian ini adalah 5 ton produktivitasnya ya. Lalu harganya 3.700 per kilogram. Nah, ini nanti mungkin harus hati-hati juga ya, perhatikan satuan-satuan harga ya, output. Nah, itu harus setara. Jadi kalau misalnya di sini 5, misalkannya 5 ton, nah ini jangan lupa berarti kan dikalikan dulu 1.000, jadi 5.000 kilogram. Karena kan ini harganya harga per kilogram 3.700, atau bisa juga harganya dikonversikan dulu ke ton kalau misalkan ini mau 5. Nah, itu jangan sampai ketinggalan. Jadi harus hati-hati nih nanti kalau misalkan kalian mengerjakan satuannya harus setara gitu ya. Lalu untuk biayanya tinggal kita masukkan saja 7 juta ya per 1 kali panennya, kemudian dalam 1 tahun itu 3 kali, dan ini ada 10 hektar. Sehingga diperoleh nilainya sebesar 345 juta per tahun. Nah, itu yang pertama ya, real market price. Jadi simple ini ya. Kalau misalkan ini intinya adalah total revenue-nya dikurangi dengan total cost-nya gitu ya.
Kemudian yang kedua, reveal preference di direct proxy. Dua karakteristik utama. Yang pertama, berdasarkan estimasi biaya yang timbul akibat dari perubahan dalam penyediaan barang dan jasa lingkungan. Cost-based method ya. Kemudian menilai perubahan lingkungan dengan mengamati hubungan fisik, dose-response relationship ya, yang ada antara perubahan lingkungan dan reseptor, atau change on productivity method dan production function approach. Nah, untuk pendekatan change on productivity ya, atau production function approach, itu menilai lingkungan sebagai input ya. Tadi dikatakan lingkungan itu sebagai input ya. Tadi kan kita bicara SDAL itu dalam bentuk layanan ya, layanan atau barang atau jasa ya, services, barang atau jasa. Dia bisa sebagai input, juga bisa sebagai output ya. Kalau tadi kan sebagai output ya, kita bicara nih untuk real market price gitu ya, dalam arti langsung gitu kan, kita ambil pokoknya langsung harganya gitu kan. Nah kalau yang ini sebagai input ya, yang menjadi ciri khas pendekatan fungsi produksi. Metode reveal preference mengasumsikan terdapat hubungan langsung dan tak langsung antara market good atau services dengan non-market good or services. Ya. Nah, pendekatan atau metode fungsi produksi atau PFA ini sudah banyak digunakan ya, terutama untuk mengevaluasi dampak perubahan kualitas lingkungan, misalnya hujan asam ya, atau polusi air. Ini pada pertanian dan perikanan. Kemudian ini juga manfaat water supply untuk kegunaan irigasi. Ini juga bisa dinilai berdasarkan peningkatan produksi pertanian akibat air irigasi tersebut ya. Gimana nih dalam pendekatan ini? Layanan, barang atau jasa lingkungan sebagai input dalam produksi yang menghasilkan utilitas. Ya. Perubahan kualitas atau kuantitas atribut lingkungan menyebabkan perubahan output yang dipasarkan. Ya. Ini kan gambar di sebelah kanan ini kan, ya. Nilai perubahan di sini pakan ya. Kemudian ini rumput ya, ini nih pakan rumput di sini. Ini sebagai apa? Sumber ya, makanan dari sapi gitu kan. Kemudian produknya adalah susu gitu ya. Di sini nilai perubahan atribut lingkungan diproksi dari perubahan nilai pasar produk. Jadi ini sebagai inputnya dan ini adalah outputnya gitu ya. Berapa nilai rumput pakan yang tidak memiliki nilai pasar gitu ya. Jadi bisa diproksi dengan ini gitu kan, perubahan harga ini. Kenapa? Karena nah ini juga menarik ya, kemarin sempat dibahas juga nih ya, ada diskusi gitu ya, di mana untuk peternakan ya di Jawa Barat, nah itu ternyata masih cukup bukan lemah ya, masih cukup tertinggal untuk dari target ya. Jadi ada beberapa capaian di tahun 2020 ya, target-target yang tidak tercapai gitu ya. Jadi ketika dilakukan kita lakukan gap analisis antara target ya yang di RPJMD gitu ya dengan realisasinya. Nah, ternyata itu ada beberapa hal yang tidak tercapai. Nah, salah satunya adalah produksi susu. Nah, memang dalam produksi susu ini banyak faktor juga ya. Ternyata ketika kualitas lingkungannya juga tidak baik, katakanlah pakan ya, ternyata ketika misalkan pakannya ini dia terkontaminasi dari zat-zat kimia ya, karena pertanian kan mungkin menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia. Nah, itu juga ternyata ketika dimakan ya oleh ternak tersebut gitu ya,
Nah, ternyata itu juga mengganggu kesehatan dari sapi tersebut gitu ya, apakah di pencernaannya atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, itu secara apa dari sisi ternaknya itu ternyata akan ada gangguan dan kemudian akan mempengaruhi juga susu yang dihasilkan, produksi susu yang dihasilkan. Nah, jadi banyak faktor juga termasuk tadi ya kualitas lingkungan gitu kan. Kualitas lingkungan itu juga termasuk kalau misalkan dia mengalami penurunan, maka itu juga akan berdampak terhadap produksi susu. Gitu. Nah, kalau konteks di sini, ini adalah nilai rumput pakan ya yang tidak memiliki pasar. Nah, ini bisa didekati dengan harga susu ini, perubahan dari harga susu gitu ya. Nah, kita lihat konsep umum yang mendasari pendekatan chain on productivity atau production function approach. Aliran barang dan jasa dalam ekonomi sumber daya dan lingkungan. Ya. Nah, di sini rumah tangga ya. Di sini ada sumber daya alam dan lingkungan. Dia sebagai bahan baku ya, ini ke perusahaan. Kemudian dia menghasilkan barang ke rumah tangga ya. Kemudian rumah tangga ke perusahaan ini jasa ya. Ini menjadi kalau barang dijual ke rumah tangga menjadi pendapatan bagi perusahaan. Dan kalau misalkan ini jasa gitu ya, menawarkan jasa rumah tangga perusahaan, maka ini menjadi pendapatan rumah tangga ya, katakanlah dia sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut. Nah, tapi dari perusahaan itu sendiri, dari aktivitas produksi ini juga menghasilkan sisaan produksi ya, atau limbah atau residual ya. Nah, kemudian juga dari rumah tangga ini juga menghasilkan limbah domestik ya. Nah, ini juga dari sumber daya alam ini juga bisa secara langsung ya sebagai output ya. Tidak mesti, kalau ini kan melalui proses produksi gitu ya, input. Nah, bisa juga secara langsung melalui jasa lingkungan itu dirasakan langsung ke rumah tangga ya. Nah, ini yang menariknya memang kalau sekarang ini banyak pemikiran-pemikiran ekonomi yang kontemporer ya, termasuk ekonomi sirkular ya, atau sirkular ekonomi, kemudian donat ekonomi ya, yang mana kalau di linear kan ya seperti ini ya, input bahan baku, produksi, konsumsi, kemudian setelah itu output ya, di konsumsi itu kan dalam bentuk output, kemudian ada sisaan gitu kan, baik sisaannya itu kalau dikonsumsi kan berarti ya limbah gitu ya, limbah domestik bisa, kalau solid misalkan sampah gitu ya, solid waste, bisa juga yang cair gitu kan, atau effluent gitu. Nah, kemudian dari produksi juga sama, bisa juga menghasilkan sisaan gitu. Nah, kalau di sirkuler itu dia ketika itu menghasilkan limbah, maka itu bisa menjadi bahan baku untuk industri lain, atau istilahnya industrial simbiosis ya, katakanlah limbah kelapa sawit ya. Limbah kelapa sawit itu kan bisa menimbulkan eksternalitas negatif tentunya gitu ya, dan perlu juga biaya untuk penanganannya gitu. Jadi kalau misalkan di sirkuler ekonomi itu bagaimana sebisa mungkin tidak ada yang dihasilkan atau tidak ada yang dibuang gitu ya. Jadi limbah yang tadi misalkan limbah kelapa sawit itu, maka itu bisa menjadi bahan baku industri lain, misalkan industri untuk untuk menghasilkan energi listrik gitu ya, atau misalkan biodiesel gitu kan dari limbah kelapa sawit. Nah, itu bisa ada kolaborasi gitu ya. Jadi ada industrial simbiosis gitu. Jadi tidak ada mencegah atau bukan mencegah ya, mendesain bagaimana tidak ada sisaan gitu ya, atau sampah yang terbuang atau tidak masuk ke tempat sampah gitu. Jadi semuanya terolah gitu ya. Jadi mulai dari tadi kalau misalkan bisa di recycling atau di reuse ya, atau misalkan di recreate ya, di repair ya, atau remanufacturing gitu ya. Nah, itu semua itu sampai benar-benar tidak ada sisa atau zero waste ya istilahnya gitu. Nah, kemudian dari sisi konsumsinya ya, atau konsumen, itu juga kita perlu nge-reduce ya, mengurangi. Jadi kita perkirakan nih kalau misalkan kita mau makan gitu ya, itu juga kira-kira kita habisnya segimana. Jangan sampai nanti terbuang banyak gitu ya, nanti limbah atau sampahnya juga kan semakin banyak gitu ya. Karena yang menariknya ya, negara kita ini kan
menempati peringkat kedua ya untuk penghasil food waste gitu ya. Dan untuk sampah plastik di lautan itu juga kita menempati peringkat pertama gitu. Jadi masalah lingkungan ini juga sudah menjadi apa ya, permasalahan yang cukup besar sebetulnya gitu ya. Nah, sehingga kalau circular economy itu semuanya itu tidak linear. Dia harus tadi mulai dari kita reduce ya, kemudian barang kalau misalkan masih bisa dipakai gunakan lagi gitu kan. Karena di negara maju juga menjadi masalah ya, karena mungkin pendapatannya juga sudah tinggi misalkan. Kalau kita kan mungkin diganti kalau misalkan sudah rusak lah ya, sudah tidak layak misalkan. Nah, kalau di luar negeri itu kan ya di negara maju ya, itu juga jadi permasalahan juga ya. Jadi seperti laptop mungkin belum rusak itu sudah banyak juga yang dibuang gitu ya. Kemudian sofa ya, kemudian apa? Jadi banyak sekali itu gitu kan sampah-sampah yang ditimbulkan gitu kan. Kan kita bayangkan kalau misalkan permasalahan apa namanya itu sampah, minimal kan kita perlu ada tempat. Kalau misalkan dia bentuknya solid kan. Kalau kita kan bicara katakanlah yang konvensional kan ada TPA misalkan ya, tempat pembuangan akhir gitu. TPST apalagi kan agak lebih mahal gitu kan dalam pengolahannya gitu ya. Walaupun di TPA itu sendiri sudah ada pengolahannya misalkan ya jadi pupuk dan seterusnya, nah itu juga belum langsung selesai permasalahannya. Di hilir juga masih ada permasalahan karena itu juga kalau kita lihat katakanlah di TPA ya di Bogor misalkan ya. Nah, itu kan ternyata di gudang yang segitu besar itu pupuk itu numpuk ya, segudang gitu kan, tidak terpasarkan karena tidak ada tadi kolaborasinya atau kemitraannya, kerjasama ini sangat diperlukan kalau di dalam ekonomi sirkuler gitu ya. Karena kalau misalkan tadi ya tidak ada yang memanfaatkan juga kan agak sulit gitu. Nah, ini kalau ini sih masih apa ya namanya itu masih yang linear sebetulnya ya. Nah, kalau di sekarang sudah banyak pemikiran-pemikiran ya, desain-desain bagaimana kita ke depannya itu zero waste dari apa namanya itu production gitu ya. Termasuk consumption juga. Nah, ini kita lihat, tapi di sini pada intinya adalah menunjukkan ya bahwa sumber daya alam ini selain sebagai input atau bahan baku ya, ini sebagai output. Nah, tetapi kalau konteks untuk productivity ya atau production ya ini ya melalui ini sebagai bahan baku. Nah, kita lihat di sini persamaannya adalah Q ya. Ini Q ini quantity dari output ya, quantity dari output itu merupakan function dari XM ya. XM itu adalah input-input yang memiliki harga pasar gitu ya, input-input yang memiliki harga pasar. Kemudian XE itu adalah atribut dari lingkungan ya, atau input-input yang tidak ada harga pasarnya ya, gitu. Ini untuk fungsi produksinya. Jadi kalau fungsi produksi yang mungkin sebagian besar kan tidak memasukkan ya, banyak juga yang tidak memasukkan apa namanya tuh yang non market nih. Yang non market biasanya kan yang market ya. Kalau kita katakanlah di pertanian misalkan ya, itu kan biasanya yang ada marketnya gitu kan, pupuk ya kan, kemudian juga bibit misalkan ya, atau kemudian apa namanya itu tenaga kerja ya, dan lain-lainnya yang memang ada harga pasarnya gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya di sini kita bisa masukkan variabel atau atribut lingkungan yang memang tidak ada harga pasarnya gitu ya. Nah, itu untuk fungsi produksi ya. Untuk fungsi biaya, untuk fungsi biaya di sini cost ya. Cost production ini merupakan function dari XM ya. Tadi market input, kemudian input tadi ya, input non marketnya atau atribut lingkungan, kemudian dari outputnya ya. Jadi cost-nya ini tergantung dari inputnya dan juga output yang dihasilkan gitu ya. Nah, lalu di sini kita lihat profit ya, selisih antara nilai produk dan biaya inputnya
Nah, kita tinggal masukkan saja ya. Ini kan profit atau tadi pendapatan ya, istilahnya ya, atau rent gitu ya. Nah, ini adalah total revenue. Total revenue itu adalah price ya dikalikan dengan outputnya atau kuantitinya, kemudian dikurangi dengan cost-nya gitu ya. Nah, berarti ini function, ini kan P dikalikan Q. Ini kan aslinya dikalikan Q ya. Ini kan P dikalikan Q. Nah, Q-nya yang ini, fungsi produksi ini gitu kan. Nah, ini kita masukkan ke sini, function dari XM dan XE ya, dikurangi dengan cost ya, costnya ini nih WXM ya. W itu adalah vector of the prices of market input. Ini market input yang ada harganya kan, gitu kan? Ini harganya, ini input yang ada harganya ya, atau market input. Nah, ini dikalikan dengan harganya. Nah, kalau misalkan si XE ini kan tadi yang non market input ya, non market input atau atribut lingkungan tadi meningkat ke XE1 ya, ke XE1, berarti asumsi yang lainnya sama ya, asumsi yang lainnya sama, artinya input yang market ya, market inputnya atau input yang memiliki harga pasarnya sama, itu ada harga pasarnya itu sama, tidak ada perubahan. Jadi yang berubah itu hanya XE-nya saja ya, input dari jumlah input dari yang non market gitu ya. Nah, maka gimana perubahannya, deltanya? Perubahannya ya, ini perubahannya nih, delta. Maka perubahan keuntungannya itu, nah itu bisa kita lihat dari ininya saja, price dikalikan P dikalikan delta Q-nya. Ya, delta Q-nya. Gitu ya. Nah, delta Q-nya itu dari mana? Ya ini, Q yang pertama ya. Q yang pertama berarti kan ini Q yang kedua ya. Ini kan Q yang pertama. Q yang pertama itu kan pada saat XE ya. Kemudian Q yang kedua ini ketika meningkat menjadi XE1. Gitu ya. Nah, ini adalah perubahan dari profitnya. Yang lain kenapa tidak perlu dihitung lagi? Karena yang lainnya sama. Jadi kita tinggal melihat dari ininya saja, perubahan ininya saja. Price dikalikan delta Q. Delta Q-nya dari Q posisi pertama, posisi yang terbaru ya, atau yang kedua, kemudian dikurangi dengan Q1. Atau di sini XE1 dikurangi dengan yang function XE saja. Nah, bagaimana perubahan barang dan jasa lingkungan pada produsen dan konsumen? Gitu. Asumsi harga input lain konstan. Maka surplus konsumen naik seluas area P1, ini nih, P2, EC ya, P1, P2, EC. Nah, ini ya. Karena tadi ada peningkatan dari non-market input. Ya. Nah, ini ya, jadi ada surplus konsumen, SK-nya ya, SK-nya naik ke sini ya, karena ini dari S1 ke S2. Surplus produsen ya, surplus produsen berubah dari P1CB ya, yang segitiga ini nih, yang segitiga ini ya, P1CB ini berubah ke P2AE ya. Nah, ini adalah surplus produsen yang baru. Nah, surplus produsen yang baru. Nah, ini adalah jika ada perubahan dari XE ke XE1 ya, atau tadi dari Q1 ke Q2 ya, gitu. Nah, cuman memang untuk refill preference direct proxy ini artinya mungkin
tidak dijelaskan secara mendetail sampai contohnya ya, karena kan ini kita harus membuat modelnya dulu gitu ya, membuat modelnya dulu, kemudian baru setelah kita memperoleh ya persamaannya, baru bisa kita mengoperasionalkan gitu ya. Nah, tetapi memang kalau untuk kalian tidak sampai ke secara detail bagaimana perhitungan untuk reveal preference direct proxy ini. Tapi setidaknya kalian mengetahui ya bahwa ada konsep reveal preference direct proxy yang mana posisi input sumber daya alam itu sebagai tadi ya, posisinya sebagai input gitu ya, input atau bahan baku, atau tadi ya, kalau tadi kan kita lihat langsung saja gitu kan, dikalikan harga, kemudian harga dikalikan kuantiti, kemudian dikurangi total cost gitu ya, itu simpelnya seperti itu. Nah, kalau yang ini kita perlu melakukan dulu ya pemodelan gitu kan, dari fungsi produksinya, kita cari modelnya ya, kemudian kita cari fungsi biayanya ya, kemudian nanti kita cari fungsi profitnya, baru nanti kita lihat bagaimana perubahan profit. Nah, nanti ini kan bisa tergambarkan nih perubahan surplusnya. Nah, itu menggambarkan value dari sumber daya alam tersebut gitu. Nah, tapi kalian tidak sampai ke sini gitu ya, karena kalau yang ini kan kalau realnya kan ini harus mencari dulu. Kalau dalam penelitian gitu kan, itu kan harus mencari dulu ya, meneliti dari ya sama saja sih, sama dengan yang tadi gitu ya. Kalau yang tadi kan tinggal langsung dimasukkan saja rata-ratanya, kalau yang di sini kita 2 kali gitu ya, kita melakukan dulu pemodelan ya. Jadi kita dapat informasi dulu dari responden-responden ya, kemudian datanya kan biasanya cross section gitu ya. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam modelnya, dicarilah model yang terbaik gitu ya. Nah, jadi itu saja sih ya. Jadi ada 2 nih, ya, 2 metode. Yang pertama tadi yang real market price ya. Tadi sudah diberikan 2 contoh ya, dengan prinsipnya sebetulnya sama. Tadi TR min TC ya, atau price kalikan kuantitinya dikurangi dengan cost of extraction-nya. Kemudian yang kedua ini reveal preference direct proxy, yang mana ini posisi sumber daya alam itu sebagai input yang non market gitu ya. Nanti kita perlu mengetahui fungsi produksinya, fungsi biayanya, kemudian fungsi dari profitnya ya, kemudian baru kita mencari seberapa besar perubahan surplus konsumen maupun surplus produsen ya kan, akibat perubahan dari sumber daya alam tersebut. Nah, ini langkah-langkahnya, tadi sebetulnya langkah-langkahnya seperti yang tadi ceritakan ya. Nah, atau bisa kita lihat lagi di sini, tentukan hubungan teknis antara market output key dengan input lingkungan. Ini. Kemudian yang kedua, estimasi perubahan pada market output akibat perubahan non-market input per unit. Ini DQ per DXE ya. Atau ini marginal produknya gitu ya. Marginal produk dari XE atau input dari non-market. Kemudian cari harga pasar dari market outputnya, PQ, kemudian hitung nilai input lingkungan, PE yaitu nilai harga output per unit, PQ dikalikan perubahan produksi ya, PE dikalikan PE sama dengan DQ ya, per DXE, atau ini tadi yang saya katakan marginal produknya dikalikan PQ gitu ya. Kemudian hitung nilai perubahan non-market input XE dengan mengkalikan perubahan fisik dari non-market input dengan harganya ya. PE yaitu sama dengan delta XE, tadi perubahan XE-nya dikalikan dengan PE-nya ya. PE-nya yang diperoleh dari sini nih ya, yang tadi marginal produknya dikalikan price-nya ya. Ini kan koefisien ya, kalau di nanti model kan ini koefisiennya berapa. Nah, kemudian jika tidak memungkinkan untuk mengukur unit fisik pada perubahan barang lingkungan, maka nilai perubahan output dapat langsung digunakan untuk mengukur nilai perubahan lingkungan ya. DXE dikalikan PQ ya. Jadi ini ada 2 pilihan ya. Yang lebih bagusnya sih yang ini nih, sampai ke 5 gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini ya, karena kan buat model juga tidak mudah ya. Kadang kan
ya banyak faktor ya, kan bisa jadi jumlah sampelnya ya, atau penentuan variabelnya kurang tepat ya, atau representatifnya ya kurang gitu kan, dan seterusnya gitu kan, atau dari teknik samplingnya juga tidak pas dan seterusnya. Jadi tidak mudah. Jadi kadang kalau misalkan modelnya tidak bagus gitu ya, nah itu juga kan tidak bisa kita pakai gitu kan, karena tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya gitu kan, atau jauh dari kenyataannya gitu. Nah sehingga kalau misalkan ini tidak dapat model yang bagus gitu ya, yang apa nama itu, yang lolos uji gitu kan, karena kan kalau model kan harus kita uji ya, dari uji ekonometrikanya, statistiknya, sama uji ekonomi kan. Nah itu kan macam-macam harus kita uji itu. Nah kalau misalkan tidak lolos uji, kita tidak peroleh model yang bagus, ya bisa sih terburuknya dengan langsung saja, berarti perubahan kuantitas dari si input non marketnya dikalikan harga outputnya tadi, yang contoh yang seperti di gambar sapi tadi gitu kan, dari harga susu gitu kan, harga susunya gitu. Nah tetapi idealnya memang kita harus mencari dulu nih koefisien dari model ya, atau hubungan ya, hubungan antara input ya, input dari variabel lingkungan ya dengan output ya, dengan produksinya gitu. Nah, nanti baru dikalikan dikalikan perubahan harga, perubahan ininya, kuantitasnya gitu ya. Jadi kita harus cari PE-nya dulu. Kalau misalkan memungkinkan. Kalau PE-nya tidak diperoleh ya dari model, maka bisa langsung ke PQ. Jadi bukan berarti tadi karena di contohnya di kanan misalkan ada gambar susu gitu ya untuk estimasi pakan ya. Nah, itu bukan berarti langsung susu, walaupun bisa juga ya kalau misalkan memang tidak diperoleh gitu. Tetapi idealnya ini harus kita cari dulu nih berapa harga PE-nya itu dengan mencari koefisiennya, kemudian baru dikalikan harga susunya tersebut gitu. Nah, ini adalah langkah dari reveal reference direct proxy gitu ya. Langkah-langkahnya. Oke. Itu saja sih yang materi hari ini ya. Oke, ini sangat simpel ya, ada dua tadi, yang real market price sama PFA ya, production function approach. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Izin tanya, Bu. Ya, silakan Reski. Kalau untuk metode real market price tadi, Bu, berarti tidak mempertimbangkan adanya gagal produksi ya, Bu, atau gagal panen? Ya tetap dipertimbangkan gitu. Kalau yang real, yang di ekstraktifnya itu berapa gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan real market price itu kan yang memang real apa nama itu, yang productionnya berapa ya kan. Nah kemudian juga dikalikan harganya berapa gitu. Nah biasanya sih memang memang kan kalau misalkan untuk valuasi ya, yang namanya valuasi itu kan biasanya potensial ya, potensial gitu. Beda kan, ini kan kalau di valuasi itu kan ada yang namanya ex ante, ada ex post. Ya, nah kalau expose itu kan yang damage ya, damage apa penilaian kerusakan gitu ya. Nah kalau penilaian kerusakan ya berarti kita bicara kerusakannya berapa gitu ya. Nah kalau valuasi itu kan potensinya gitu, jadi potensinya berapa. Nah biasanya dalam penilaian itu kita misalkan ini tahun berapa nih, 2021 ya, 2021 gitu. Nah biasanya nanti kita menilainya itu misalkan nilai ekonomi dari apa namanya itu, nilai guna misalkan ya, nilai atau misalkan dari mangrove tadi lah ya, nilai langsung atau direct use dari mangrove misalkan tadi. Itu biasanya kita nyarinya 1 tahun terakhir gitu. Misalkan sekarang 2021 nih ya. Nah, itu biasanya kita hitung yang 2020 gitu. Jadi yang memang di situ potensialnya berapa gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan konteksnya tadi apa ada gagal panen dan apa dan lainnya, ya berarti itu dalam artian itu yang
kalau misalkan terjadi kerusakan gitu ya, kan kita bisa menilai yang memang potensial dan juga ada yang kerusakan. Walaupun sebetulnya metodenya sama-sama saja gitu kan, metodenya sama saja, bisa pakai real market price sama-sama gitu ya, atau metode yang lainnya tergantung apa dia ada harga pasarnya atau tidak gitu. Jadi biasanya kalau valuasi itu yang potensial gitu, potensial dan real ya. Misalkan kita tadi yang saya contohkan, misalkan di 2020 gitu kan, nanti biasanya dikasih tahu ini nilai ekonomi, misalnya nilai ekonomi apa namanya itu langsung gitu ya, atau direct use value dari mangrove Kabupaten Indramayu misalkan ya. Nanti kalau di tabelnya itu yaitu pada tahun 2020. Nanti 2020 ya yang terjadi misalkan yang production-nya berapa? Ya udah itu gitu ya. Kalau misalkan gagal panen berarti kan tidak terdata ada produksi di situ kan, gitu kan, berarti kan tidak dihitung. Berarti kan itu pengaruhnya ke kuantitas kan, ke produksinya, ke key-nya gitu ya. Nah, nanti kalian ya berarti key yang di situ berapa gitu. Yang ada di sana produksinya itu berapa. Nah, itu dikalikan P-nya gitu, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, makasih Reski. Selanjutnya silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mutiara. Tadi kan dijelaskan untuk metode yang kedua, reference dari proxy kan untuk karakteristik utamanya dapat digunakan untuk menilai perubahan lingkungan. Nah, kalau untuk yang metode pertama, real market price tadi kan juga ada 2 contoh. Itu kan dicontohkan hasil tangkapannya menurun, biayanya juga semakin meningkat. Nah, apakah yang metode pertama itu bisa digunakan juga untuk menilai kerusakan gitu, Bu? Ya, bisa. Memang bisa gitu. Jadi sebenarnya gini, ini balik lagi nih ya, konsepnya secara umum. Memang kita gini, jadi bukan berarti ya, katakanlah apa namanya itu, kalau bisa karena ada perubahan kerusakan. Jadi memang kalau penilaian ini kan kita bicara manfaatnya banyak nih ya. Maksudnya nanti manfaatnya itu kan yang di awal-awal nih ya, di materi kuliah awal gitu ya, itu kan salah satunya bisa menilai kerusakan sumber daya alam ya, seberapa besar sih kerugian ekonominya. Bisa juga buat kita membuat neraca gitu kan, neraca berapa sih stok kita gitu ya, kemudian berapa value-nya. Jadi memang konteksnya banyak gitu ya, untuk menilai depresi, bisa degradasi ya. Apalagi kan kalau kita bicara katakanlah menilai PDB hijau ya, green GDP misalkan ya, itu kan kalau kita bicara green GDP misalkan itu kan kita dengan GDP yang sekarang, nah itu kan masih coklat gitu ya. Kalau misalkan kita ingin menghitung green GDP, kita harus kurangi dulu depresinya, kurangi lagi degradasi. Nah, untuk menghitung depresi dan degradasi, nah kita kan bisa pakai valuasi gitu. Jadi penggunaannya banyak gitu ya, penggunaan banyak. Nah, ini konteksnya ya banyak. Kalau misalkan kerusakan ya pasti bisa misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan mau melihat potensi yang tadi disinggung misalkan Bu, kalau bisa nggak dihitung misal potensinya gitu, dia tidak ada kerusakan apa-apa, ya bisa kita nilai ya. Itu kan berarti kan asetnya ya, aset dari sumber daya alam itu berapa sih value-nya. Nah, tapi memang ada pendekatan ya yang memang kita katakanlah itu bukan berarti memang rusak, tapi pendekatan gitu. Jadi seandainya ya, seandainya dia misalkan ya kemarin saya contohkan katakanlah ya, kalau seandainya apa namanya itu si fungsi, kan kita bicara sumber daya alam itu kan ekosistem nih ya, ekosistem kemudian makanya ada istilah resource unit, ada resource system, ada resource unit. Kalau resource system itu kan ekosistemnya, kayak misalkan kawasan hutan mangrove, ya. Resource unitnya apa? Resource unitnya ya, misalkan tadi batang pohon, ya, atau tadi ranting pohon mangrove. Nah itu ada resource unit, ya. Nah, resource system itu kan ekosistem. Nah, kalau ekosistem tadi kita lihat ya apa namanya itu
namanya tadi kalau misalkan kita melihat secara keseluruhan, kita kan harus list dulu nih servicesnya apa, gitu ya. List servicesnya apa. Nah kemudian tadi ya misalkan contohnya salah satu servicesnya adalah katakanlah dari mangrove itu dia penahan penahan abrasi ya yang kemarin saya contohkan. Nah penahan abrasi itu kan hanya salah satu fungsi, salah satu servicesnya kan banyak ya. Selain itu ya habitat tempat habitat ikan ya, kemudian nursery ground tempat pemijahan ya dan lain-lain. Karena satu fungsi. Nah, satu fungsinya penahan abrasi. Nah, gimana cara menilai fungsi atau jasa dari penahan abrasi? Nah, itu misalkan dengan pendekatan kalau kita membangun ya artificial atau man-made ya buatan manusia yang fungsinya sama seperti mangrove gitu ya. Dengan apa? Dengan membuat tanggul misalkan. Nah, tapi bukan berarti itu real membuat tanggul. Bukan berarti si mangrove-nya tidak ada atau rusak kemudian kita membuat tanggul. Ini seandainya gitu kan. Seandainya kalau misalnya fungsi itu hilang ya, maka kita bisa dekati ya, berarti kita harus mengeluarkan biaya gitu kan sebesar pengeluaran ya, atau sebesar pengeluaran kalau kita membuat tanggul tersebut agar fungsi dari si mangrove itu ada gitu sebagai tadi pencegah abrasi. Nah, ini juga sama untuk yang kerusakan konteks di sini. Nah, itu juga belum tentu ya, tidak mesti katakanlah harus dia rusak gitu sebetulnya gitu ya. Jadi itu hanya sebagai pendekatan saja gitu ya. Nah, kalau misalkan yang rusak konteksnya ya pasti itu ya bisa ya, berarti itu bisa dikatakan adalah kerugian ekonomi dari kerusakan sumber daya alam gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi katakanlah nah kalau yang padi kan jelas ya. Nah kalau yang surplus produsen, nah ini kan juga belum, ini kan menggambarkan dua kondisi juga ya, bisa dua kondisi gitu kan. Kalau ini kan dua kondisi yang terpisah. Jadi memang ini belum tentu itu harus menggambarkan kerusakan gitu. Nah ini juga change on productivity. Nah ini juga kan belum tentu gitu ya. Ini kan hanya ingin melihat pengaruh ya, seberapa besar sih pengaruh gitu kan dari input tersebut gitu kan terhadap input atau atribut lingkungan tersebut terhadap produksi gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi katakanlah pakan ya, kalau misalkan katakanlah pakannya naik misalkan ya 1 kilogram misalkan ya, katakanlah misalkan kilo ya satuannya gitu ya. Kalau misalkan pakannya naik 1 kilogram, maka itu akan meningkatkan outputnya berapa liter susu misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan itu kan tidak langsung ya, kalau misalkan langsung misalkan ke sapinya gitu ya, atau misalkan kalau tadi kan dicontohkan yang liter susu misalkan ya. Nah itu berapa sih pengaruhnya, seberapa besar pengaruhnya nih pakan dengan produksi susu. Nah nanti kan besar pengaruh itu ya, berarti kan itu adalah benefit ya atau manfaat dari si pakan tersebut ya. Pakan tersebut kan di sini ceritanya kan tidak ada harga pasarnya gitu kan, tidak ada harga pasar dari si rumput tersebut gitu ya. Nah, tetapi dia berpengaruh terhadap produksi sesuatu yang ada harga pasarnya. Kalau tadi kan yang si harga padi ya, kalau tadi padi dengan yang ikan itu kan ada harga pasarnya tuh, ikan ada, padi dalam bentuk gabah kan ada harganya. Nah, kalau ini kan input, dia sebagai input tidak ada harganya, tapi dia mempengaruhi produksi yang memiliki harga pasarnya. Jadi kita harus tahu dulu untuk mengetahui nilai dari input yang tadi tidak ada harga pasarnya, tetapi dia mempengaruhi produksi yang ada harga pasarnya, maka kita harus mengetahui dulu bagaimana pengaruh si input yang tidak ada harga pasarnya itu, atau yang si pakannya itu terhadap produksi misalkan tadi susu gitu. Nah baru nanti kita kalikan ya dengan
harga outputnya. Jadi ada apa ya, kita lihat, jadi tidak langsung misalkan harga susunya misalkan 10.000 per liter gitu ya, 10.000 per liter. Kemudian pengaruhnya misalkan ya produksinya itu misalkan 0,2, koefisiennya 0,2 ya. Artinya kalau misalkan mau meningkatkan produksi susu misalkan 1 liter ya, maka kita harus meningkatkan pakan 0,2 kilogram. Ini contoh saja gitu ya. Nah, 0,2. Nah, berarti nanti kita bisa melakukan pendekatan perhitungan harga pasarnya, PE-nya itu adalah tadi 0,2 dikalikan 10.000. Berarti berapa? 2.000 misalkan. Nah, 2.000. Nah, baru nanti kita lihat ada seberapa banyak sih pakan yang ada di hamparan tersebut. Karena kan tadi tahapan pertama kita harus menentukan cakupan atau luasan ya. Katakanlah luasannya ada 1 hektar. Katakanlah ada 10.000 kilogram pakan rumput misalkan ya. Berarti 10.000 dikalikan tadi 2.000. Berarti berapa tuh? 20 juta. Misalkan 20 juta per tahun. Jadi kayak gitu. Ya, jadi kalau yang production function approach tadi tidak langsung gitu. Walaupun istilahnya tadi direct ya. Direct, tapi maksudnya bukan berarti langsung tadi dikalikan real market price harganya berapa, harga ikan berapa, atau harga berapa kali kuantitas. Karena ini si rumput ini tidak ada, tapi dia berpengaruh terhadap produksi yang ada harganya. Nah, kita harus cari dulu nih hubungan antara si input dengan outputnya tadi. Gitu kira-kira apa namanya itu tadi mutiara ya. Iya, Bu. Gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, masih ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya ingin ada satu orang yang bantu menyimpulkan ya bagaimana apa yang dari pertemuan hari ini, apa yang dapat disimpulkan. Silakan, ada yang mau? Saya boleh. Ya, silakan. Siapa nih? Iqbal, Bu. Oke, Muhammad Iqbal ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan apa yang kita telah pelajari pada sore hari ini. Nah, jadi pada pertemuan ini kita mempelajari mengenai pendekatan real market price dan juga fungsi produksi atau PFA dalam penilaian SDA. Nah, sebelum itu kita harus pahami bahwa SDAL itu menyediakan layanan berupa barang dan jasa kepada individu, baik berupa input maupun output dalam kegiatan ekonomi individu tersebut. Nah, dalam penilaian SDAL itu terdapat beberapa metode. Metode yang pertama yaitu real market price atau harga pasar. Yang kedua yaitu Privilege Preference Direct Proxy Method atau perubahan produktivitas metode berbasis biaya. Kemudian yang ketiga yaitu Privilege Preference Indirect Proxy Method atau biaya perjalanan harga hedonik. Dan pendekatan yang terakhir yaitu State Preference Method. Nah, kita menuju ke metode yang pertama, yaitu real market price. Jadi real market price atau harga pasar itu merupakan metode yang relatif sederhana dalam penilaian ekonomi SDAL. Nah, dalam pendekatan ini itu menilai extractive direct use dari layanan SDAL dengan menggunakan nilai pasar. Nah, metode harga pasar sendiri itu memperkirakan nilai ekonomi produk atau jasa ekosistem yang dibeli dan dijual di pasar komersil. Nah, basis metode penilaian SDA untuk nilai guna atau use value yang diperdagangkan di pasar itu merupakan estimasi antara surplus konsumen dan surplus produsen dengan menggunakan data harga dan kuantitas pasar. Adapun untuk langkah-langkah metode real market price yaitu yang pertama, kita harus menentukan cakupan atau luas SDA yang akan kita nilai. Setelah itu kita mengidentifikasi apa saja manfaat langsung dari SDA tersebut. Setelah kita mengidentifikasinya, kemudian kita mengubah
manfaat tadi ke dalam satuan seperti kilogram, liter, dan lain sebagainya per satuan waktu. Dan dari manfaat tadi kita harus mencari berapa harga pasar yang sesungguhnya. Setelah itu yang langkah terakhir kita kalikan antara manfaat yang telah kita identifikasi tadi dengan harga pasarnya, kemudian dikurangi dengan biaya ekstraksinya. Setelah itu kita akan mendapatkan berapa market price-nya. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu Revealed Preference Direct Proxy. Dalam metode ini itu terdapat dua karakteristik utama. Yang pertama yaitu berdasarkan estimasi biaya yang timbul sebagai akibat dari perubahan dalam penyediaan barang dan jasa lingkungan atau cost-based method. Dan karakteristik yang kedua yaitu menilai perubahan lingkungan dengan mengamati hubungan fisik yang ada antara perubahan lingkungan dan reseptor. Nah, dalam metode ini terdapat dua pendekatan, yaitu Change on Productivity atau CP dan juga Production Function Approach atau PFA. Nah, ada ciri khas yang dalam fungsi produksi ini yaitu menilai lingkungan sebagai input. Dalam pendekatan ini, layanan berupa barang dan jasa, lingkungan sebagai input dalam produksi yang menghasilkan utilitas. Kemudian perubahan kualitas atau kuantitas atribut lingkungan menyebabkan perubahan output yang dipasarkan. Dan juga nilai perubahan atribut lingkungan diproksi dari perubahan nilai pasar produk. Adapun untuk konsep umum yang mendasari pendekatan CP dan juga PFA, yaitu aliran barang dan jasa dalam ekonomi sumber daya dan lingkungan, di mana terdapat hubungan timbal balik antara SDAL, perusahaan, dan rumah tangga. Untuk SDA dan perusahaan, di mana SDA menyediakan bahan baku untuk perusahaan, dan perusahaan itu menghasilkan limbah dan kembali ke alam. Adapun untuk perusahaan dan rumah tangga, di mana perusahaan menyediakan barang untuk rumah tangga, dan dari barang tersebut perusahaan akan mendapatkan pendapatannya. Selain itu juga rumah tangga menyediakan jasa untuk perusahaan, dan itu akan menjadi pendapatan untuk rumah tangga. Adapun untuk antara SDA dan rumah tangga, di mana SDA itu menyediakan jasa lingkungan untuk rumah tangga, dan rumah tangga menghasilkan kembali limbah domestik yang kembali ke alam. Kemudian yang terakhir yaitu langkah dari metode Revealed Preference Direct Proxy. Yang pertama yaitu menentukan hubungan teknis antara market output dan input lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu estimasi perubahan pada market output akibat perubahan non-market input per unit. Kemudian yang ketiga, mencari harga pasar dari market output. Yang keempat yaitu menghitung nilai input lingkungan. Kemudian yang kelima yaitu menghitung nilai perubahan non-market input. Dan yang terakhir yaitu jika tidak memungkinkan untuk mengukur unit fisik pada perubahan barang lingkungan, maka nilai perubahan output dapat langsung digunakan untuk mengukur nilai perubahan lingkungan. Mungkin itu saja Bu, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Iqbal ya, sudah komprehensif tadi dari awal sampai akhir ya. Jadi cukup tidak sulit sih ya kalau untuk yang market ini ya. Baik, Recording stopped. saya rasa untuk Zoom-nya cukup sekian ya. Nanti silakan kalian baca bukunya, referensi yang sudah dituliskan ya. Kemudian apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan nanti sampaikan langsung di WA Group ya. Jadi kita lanjut ke WA Group ya. Untuk Zoom-nya kita cukupkan sekian. Baik, terima kasih ya atas kehadiran teman-teman ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.